Jangan gitu juga. Oke, jadi kita akan bercerita tentang pengalaman horor kita. Perkenalkan diri dulu. Nama aku Sera. Nama kamu siapa? Nama aku Winona. Selamat datang di channel kita. Oke, dimulai dari Nona dulu. Pengalaman horor kamu apa? Kamu dulu. Oke. Cerita cepet. Cerita cepet. Oke. Jadi waktu itu aku berdua doang di rumah, digembokin sama mama karena kakak kan keluar kan, nggak tahu syuting atau kemana. Ya kita tuh berdua doang. Itu pas hari puasa. Jadi kan sebenarnya aku juga mau jujur juga sih, waktu itu kita begadang sebenarnya. Dan waktu itu kita itu tidurnya tuh jam 3 guys, karena ya dia main game. Ya udah deh. Jadi kita pas di rumah itu berdua, kita main game kan. Always main game dong. Ya ngapain lagi? Iya, ngapain lagi? Nah, pas main game, lampu-lampu kan dimatiin luarnya. Enggak sih, lampu atasnya doang kan. Kan aku punya lantai atas tuh. Jadi tuh semuanya tuh mati ya. Karena kan belum dikasih lampu atau gimana. Dan itu sebenarnya tuh lantai atas di rumahku tuh kosong guys. Jadi yang nggak dinempatin, bener-bener kosong, melompong. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, pas kita lagi main game, berduanya kita lagi mabar nih. Mabar game lah. Nah, abis itu posisinya misalnya nih aku di sini, terus pintu kamar tuh kita buka. Dan you know what? Apa sih bahasa Inggrisnya? Stair. Tangga, ya Allah. Tangga itu kan dari kayu ya. Jadi kayak kalau misalnya orang turun naik kan juga ada suaranya kan. Turun naik. Ya, duk. Turun naik malah gue tinggal turun naik. Udah cepet lanjut guys. Itu guys. Kompuk. Nah, pas kita lagi main game, tiba-tiba tuh aku dengar ada suara langkah turun. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, pas ada suara turun itu, aku kayak benar-benar nggak bisa nengok ke mesin ini. Aku di sini, nah ini misalnya ini aku kayak madep ke sana, madep ke pintu lah. Kayak gini nggak berani ngeliat ke depan. Soalnya kan takut, gimana sih takut. Pas turun, kayak aku bilang, Ser. Nah, dia tuh kan bilang, apaan sih? Terus dia bilang, aku kan bilang, kamu denger gak suara orang turun dari tangga? Sarah bilang, enggak, aku gak denger. Terus ya udah dong, karena aku pikir itu cuman imajinasi aku doang atau pikiran aku yang budek. Jadi udah kita lanjut main. Dan itu masih jam 1 ya, kayak setengah 2 ya. Aduh. Aku sama Sarah masih bangun. Nah, habis itu si Sarah ini ke kamar mandi. Nah, posisinya di kamar aku itu ada jendela ngadep keluar, tapi nggak ada tirainya. Apa ya kan? Hordeng. Nggak ada hordengnya. Jadi kan aku tuh kayak tinggal di komplek, dan itu kan biasanya kalau malam-malam kan gelap semua kan. Dan aku tuh kayak ngerasa di balik jendela itu kayak ada yang lewat. Cepet banget. Itu kebetulan Sarah lagi di toilet lagi Buang air kecil. buang air besar. Iya, masa. Iya. Buang air besar. Lagi bab. Ya jadi situ aku sendirian. Dan you know what?
pas aku ngeliat ke tangga, aku tuh kan kayak kalau misalnya orang diliatin gimana sih, kayak ngerasa ada di belakangnya, kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Langsung aku kayak ngerasa diliatin, udah kayak aduh, perasaan aku udah gak enak banget. Dan itu juga posisinya kita berdua doang, karena kan kakak kan syuting, mama nemenin kakak, jadi kan kayak digembok dari luar gitu. Nah, pas aku lagi lagi dirasain ada yang ngeliatin aku dari belakang, aku nggak berani noleh, karena belakang kan gelap kan. Dia pas aku main aja, tiba-tiba kayak ada yang ngeliat, jadi kayak aku juga nggak berani ngeliat ke depan. Akhirnya Sarah keluar, terus aku kan ngeliatin ke belakang, dan itu sempet ada shadow, bayangan hitam gelap, langsung kayak cing gitu. Kemana? Iya, menghilang aja gitu, kayak lari speedrun. Nah, itu sih pengalaman terhoror aku yang pernah aku rasain. Nah, sekarang kamu. Oke, kalau misalnya aku waktu itu kan aku lagi ini kan berangkat nemenin kakak syuting. Nah, abis itu pas kita berangkat itu kan ke Pangalengan. Iya, Pangalengan. Abis itu ini pas aku lagi tidur, aku merasa kayak nggak enak gitu. Nah, ya udah aku tidur aja. Abis itu pas bangun-bangun, aku kayak nemu permen gitu jatuh. Ya udah aku makan, aku ambil. Terus aku ke toilet dulu dong. Abis itu aku balik lagi ke kamar. Nah, posisinya itu pintunya kebuka. Terus aku kayak lagi bosan, lagi gabut gitu, aku kayak gitu ke pintu. Tiba-tiba ada yang nongol gitu kayak botak warna hitam. Abis itu kayak ada luka-luka parah gitu, kayak bolong-bolong gitu, ngeri gak sih? Abis itu langsung kayak aku aku langsung lihat ke atas, langsung istighfar gitu, baca doa. Abis itu namanya istighfar bukan sih? Astagfirullah. Oh iya. Nah, abis itu pas aku lihat lagi udah nggak ada. Terus abis itu ini juga pas malam-malamnya aku lagi tidur, tiba-tiba kayak ada itu kan kayak di apa ya, kayak villa yang kayu gitu kan. Nah, setiap jalan pasti kayak ada krek gitu. Yang kayak villa tapi terbuat dari kayu gitu ya, kayak kayu gitu. Nah, abis itu pas ini ada yang jalan, terus aku ngeliat semuanya lagi pada tidur. Ya udah, gara-gara aku takut, aku ambil selimut, aku tutupin gitu. Tapi tetap aja tambah keras suaranya. Ya udah, abis itu gara-gara aku ketakutan, aku baca doa, ketiduran. Besoknya udah pagi. Itu aja sih cerita horor aku. Aku juga pernah ngerasain di Pangalengan dan di tempat yang sama. Kebanyakan orang yang bilang kalau misalnya nomor 4 itu nomor apa sih, kayak nomor pembawa sial atau kayak horor gitu kan. Nah, kebetulan villanya itu ada nomor-nomornya guys. Dan aku pilih yang nomor 4. Ya kayak mamaku, kakakku pilih yang nomor 4. Karena view ke belakangnya bagus. Nah, biasa malam-malam kan ada teman-teman ini kan, teman-teman mamaku atau sama teman-teman kakakku kan ke rumah. Nah, ke villa itu. Nah, habis itu aku disuruh buatin kopi kapal api. Nggak usah disebut deh, udah disebut kan nggak di-endorse. Nah, nggak apa-apa, lanjut gak apa-apa. Udah, aku lagi buatin kan. Nah, pas aku buatin, aku ngeliat nih temen kakak aku lagi duduk di depan TV sendirian. Kan yang lain pada di apa? Rooftop. Iya nggak sih? Rooftop? Apa itu? Rooftop. Pokoknya rooftop yang kalau misalnya ini dibuka itu pemandangan bagus banget. Kan dingin banget ya. Itu tuh posisinya dapurnya. Iya, teras. Balkon. Nah, ya itu. Apalah itu ya. Nah, pas ini kebetulan nih misalnya ya, ini pintu balkonnya. Nah, terus di sini tuh dapurnya. Nah, dapurnya ini ada jendela kan. Yang semuanya lagi pada nongkrong di sini ya kan. Aku buatin teh nih, teh lagi kopi yang tadi aku sebutin. Aku buatin. Pas aku melihat, aku teh ngasih ke orang teman kakakku yang ada di depan TV. Nah, aku kasih. Pas aku mau ngasih ke yang lain, karena buatnya banyak kan ya. Karena juga banyak tamunya, masa buatnya cuma satu, nggak enak lah. Ya udah nih pas ini aku mau ngasih. Pas ini aku lihat
teman kakakku ternyata ada di situ. Nah, aku lihat lagi ke situ. Siapa? Ternyata nggak ada orang. Udah kopinya habis lagi. Cepet banget ya? Iya. Ya cepet lah, masa lama orang udah dilihat pun. Dan itu aku bilang, Kak tadi aku lihat teman kakak ada duduk di situ. Kopinya juga udah habis, kayak tinggal ampasnya doang sih yang kayak pokoknya udah dikit ya. Dan sekarang udah nggak ada, dan teman kakakku tuh emang ada sini, hah yang benar gitu. Ya gimana sih orang bingung. Dan itu aku bener-bener shock, terkaget, aduh, kayak bener-bener, kayak perasaan aku udah gak enak banget. Oh kayak never mind, yaudah aku langsung ngasih aja. That's so creepy. Iya. Nah, segitu aja cerita kita berdua. Makasih ya udah nonton semuanya. Ya, jangan lupa nonton sampai habis. Makasih yang udah nonton sampai habis. Oke, jangan lupa Like, comment, and subscribe di bawah. Di atas juga boleh. Dadah. Dadah.